Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Mauludia dengan NIM 230101110127. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah dan Piagam Madinah atau biasa disebut dengan Misak Al-Madinah. Saya akan menjelaskan mengenai misi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah dan Piagam Madinah atau Misak Al-Madinah. Untuk materi yang pertama adalah misi dakwah Rasulullah SAW. Di sini, setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW itu memiliki misi utama untuk membangun masyarakat Islam yang kuat, bersatu, dan berdaulat. Misi-misi tersebut mencakup yang pertama, menyebarkan akidah Islam. Nah, di sini Rasulullah SAW itu mengajarkan tauhid kepada penduduk Madinah, baik kepada kaum Ansor atau kaum Muhajirin. Nah, Rasulullah SAW itu memperkuat pemahaman agama melalui pengajaran Al-Quran dan hadis di Masjid Nabawi yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan. Yang kedua itu ada membangun persaudaraan kaum muslim. Nah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslim, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor itu melalui ukhuwah Islamiyah, sehingga mereka itu saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harap persaudaraan ini itu kaum muhajirin yang meninggalkan harta benda mereka di Mekah itu akan mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan di Madinah. Nah, untuk yang ketiga, membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Rasulullah SAW ingin menciptakan masyarakat yang damai dengan membangun hubungan yang baik antara umat Islam dan komunitas lainnya di Madinah, termasuk Yahudi dan kaum musyrik. Rasulullah SAW menegakkan prinsip keadilan dan toleransi untuk semua kelompok masyarakat itu memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Yang keempat ada menjaga keamanan dan kedaulatan Madinah. Rasulullah SAW berusaha membentuk sistem pertahanan yang kuat untuk melindungi Madinah dari ancaman eksternal, terutama dari Quraisy Mekah yang masih memusuhi Islam. Beliau juga menyusun aturan untuk menyelesaikan konflik internal secara damai dan adil. Dan misi yang terakhir itu menjadi pemimpin dan pembuat kebijakan. Rasulullah SAW sebagai kepala negara tidak hanya berperan sebagai nabi dan rasul, tetapi beliau juga berperan sebagai pemimpin politik yang mengatur sistem pemerintahan di Madinah. Salah satu langkah terpenting dalam kepemimpinannya itu adalah menyusun Piagam Madinah sebagai landasan hukum bagi masyarakat Madinah. Nah, materi selanjutnya itu mengenai strategi dakwah Rasulullah SAW. Untuk merealisasikan misi yang sudah saya jelaskan tadi itu, Rasulullah SAW menerapkan berbagai strategi dakwah yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya di Madinah. Strategi yang pertama itu membangun masjid sebagai pusat dakwah. Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah itu membangun Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat pemerintahan, dan juga sebagai lembaga pendidikan Islam. Di Masjid Nabawi ini, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, membimbing para sahabat, serta mengatur strategi dakwah dan pemerintahan. Untuk strategi yang kedua, itu mempersatukan kaum muhajirin dan ansor.
Rasulullah SAW menerapkan sistem persaudaraan Islam antara Muhajirin dan Ansor untuk menciptakan solidaritas di antara umat Islam. Dengan adanya persaudaraan ini kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda mereka di Mekah itu mendapatkan bantuan dari kaum Ansor. Untuk selanjutnya, yang ketiga, strategi menjalin hubungan baik dengan non-muslim. Rasulullah SAW tidak hanya berdakwah kepada kaum muslim saja, tetapi Rasulullah juga membangun hubungan damai dengan kelompok-kelompok lain seperti kaum Yahudi dan kaum musyrik. Untuk mengatur hubungan antar kelompok ini Rasulullah menyusun Piagam Madinah yang menjadi dasar hukum pertama dalam sejarah Islam. Untuk strategi yang keempat itu menyusun Piagam Madinah. Piagam Madinah itu merupakan dokumen perjanjian yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Madinah. Tujuan utama piagam ini menciptakan persatuan dan stabilitas di antara berbagai kelompok yang tinggal di Madinah. Piagam ini juga terdiri dari 47 pasal yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing kelompok. Untuk strategi yang kelima itu menegakkan keadilan dan hukum Islam. Rasulullah SAW mulai menetapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Madinah. Penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Dan yang terakhir ada strategi memperkuat pertahanan Madinah. Rasulullah membentuk pasukan muslim yang bertugas menjaga keamanan Madinah dari serangan musuh. Beliau juga mengadakan ekspedisi militer untuk mengantisipasi ancaman dari Quraisy Mekah dan suku-suku lain yang berpotensi menyerang Madinah. Untuk materi selanjutnya yaitu Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Di materi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Piagam Madinah, tujuan Piagam Madinah, dan isi dari Piagam Madinah tersebut. Piagam Madinah itu merupakan sebuah perjanjian yang disusun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah ini berfungsi sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum di Madinah, yang saat itu dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk kaum muslim, Yahudi, dan suku-suku musyrik. Piagam Madinah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan harmonis di tengah keberagaman suku dan agama. Dalam pembahasan ini, saya akan mengulas latar belakang penyusunan Piagam Madinah dan isi Madinah tersebut. Nah, untuk latar belakang Piagam Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, kota Madinah itu dahulunya disebut dengan Yatsrib, yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat yang sering terlibat dalam konflik. Dua suku utamanya Aus dan Khazraj, yang merupakan penduduk asli Madinah yang sering berperang satu sama lain. Selain itu, ada juga komunitas Yahudi yang terdiri dari 3 suku besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan dukungan dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Tetapi keberagaman penduduk Madinah dengan latar belakangnya berbeda-beda membuat stabilitas sosial menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, Rasulullah menyusun Piagam Madinah sebagai hukum dasar untuk mengatur hubungan antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, untuk tujuan dari Piagam Madinah tersendiri yang pertama, menyatukan berbagai kelompok masyarakat Madinah dalam satu komunitas yang damai dan harmonis. Yang kedua, membentuk pemerintahan yang adil, dengan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan.
Dan yang ketiga itu menetapkan hak dan kewajiban setiap kelompok masyarakat, termasuk kewajiban bersama dalam mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Nah, yang terakhir itu menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi dan kaum musyrik. Untuk selanjutnya itu isi dari Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu terdiri dari 47 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan di Madinah. Isi Piagam Madinah ini mencakup 4 aspek utama. Mencakup 5 aspek utama. Yang pertama, persatuan dan kesatuan umat. Yang kedua, sistem hukum dan keadilan. Yang ketiga, kebebasan beragama. Yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban kaum Yahudi. Dalam aspek persatuan dan kesatuan umat, Piagam Madinah ini menegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, merupakan satu kesatuan umat yang harus hidup dalam keharmonisan. Kaum Muhajirin dan Ansor diwajibkan untuk bersatu dan saling membantu dalam urusan sosial serta ekonomi. Selain itu, setiap suku dan kelompok memiliki tanggung jawab terhadap anggotanya masing-masing dalam menyelesaikan masalah hukum dan sosial. Nah, sedangkan dalam aspek sistem hukum dan keadilan, Piagam Madinah ini menetapkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang ada. Penyelesaian konflik harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan prinsip kebenaran, serta tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, sehingga hukuman tidak boleh dijatuhkan secara kolektif kepada suatu kelompok atau suku. Nah, dalam kebebasan beragama, Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Madinah. Setiap komunitas itu diperbolehkan menjalankan ajaran agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Kaum Yahudi diberikan hak yang sama dengan kaum muslim selama mereka tidak melakukan makar terhadap Madinah. Selain itu, tidak ada kelompok yang boleh dipaksa untuk mengikuti agama tertentu, sehingga keberagaman keyakinan tetap dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya dalam aspek sistem pertahanan dan keamanan, Piagam Madinah itu menetapkan bahwa jika Madinah diserang oleh musuh dari luar, seluruh penduduknya, baik itu muslim maupun Yahudi, wajib bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Tidak ada kelompok yang diperbolehkan menjalin persekutuan dengan musuh tanpa persetujuan dari Rasulullah SAW. Dalam kondisi perang, biaya pertahanan dibebankan secara merata kepada setiap kelompok sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, untuk yang terakhir itu, Piagam Madinah juga memberikan hak dan kewajiban khusus bagi kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka itu memiliki hak untuk hidup dan damai dan mendapatkan perlindungan selama mereka itu tidak berkhianat terhadap pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jika ada orang Yahudi yang melakukan pelanggaran hukum, mereka akan diadili berdasarkan hukum yang berlaku di komunitas mereka sendiri. Namun, kaum Yahudi itu juga tidak diperbolehkan membantu musuh yang memusuhi Madinah. Nah, jadi dengan adanya Piagam Madinah ini, kehidupan sosial, hukum, dan keamanan di Madinah menjadi lebih tertata. Piagam ini itu menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan memperkuat kedudukan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam pertama.
Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah serta membahas mengenai PKK Madinah. Terima kasih, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi yang membacanya, bagi yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.